Shalom, puji Tuhan. Biarlah kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Seberapa kita yang ada saat ini, kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah kuasa-Mu. Kita nyatakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Dan ajaiblah karya-Mu.
tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan, kita tinggikan, agungkan Dia. Angkat pujian, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
Dialah Raja kita, Dia yang memelihara kita, Dia Bapa kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyatakan, tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Amin. dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang rindu untuk senantiasa dibentuk oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kita nyatakan, ini aku Tuhan, bejana-Mu Bapa, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi alat yang indah sempurna untuk Kau pakai ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku bejana. Haleluya Yesus, bentuk kami Tuhan sesuai kehendak-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana
seperti-Mu. Haleluya Yesus. Ini kami Yesus, bantu kami Yesus, sesuai kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan, rencana-Mu buat kami. Haleluya, jadikan kami alat-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, bejana-Mu Bapa, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh menjadi apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami boleh menggenapi setiap rencana-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Biarlah kami boleh mengerti setiap firman yang ditaburkan ya Bapa, tetapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Senang pagi ini kita masih diberi keamanan, kesempatan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kalau kita membuka televisi dan mendengar berita dunia, semua itu menakutkan. Saudara yang kekasih, siapa yang gak takut ada negara besar menyerang negara kecil? Saudara yang kekasih, mari kita mau lihat dalam firman Allah apa yang akan terjadi di akhir zaman menjelang
zaman baru, kata firman Allah. Artinya menjelang Yesus mau datang kedua kali dan memberikan suatu kehidupan baru untuk saudara dan saya. Ya, saya undang kita semua akan buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Mari kita akan membaca di sana. Kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Mari dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri dan sama-sama kita akan membaca dan mengerti apa yang dikatakan firman Allah. Di sini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Permulaan Penderitaan. Ya, saya akan baca untuk saudara semua. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang mengikuti firman Allah ini di rumah atau di mobil saudara lewat online service, mari kita menyimak apa yang dikatakan firman Allah tentang permulaan penderitaan. Kalau saudara mendengar, melihat di televisi keadaan yang ada di dunia sekarang, khususnya invasi Rusia ke Ukraina, saudara melihat betapa dahsyat perang yang sudah mulai terjadi, saudara akan terjadi suatu rasa takut dan khawatir dalam hati pikiran kita. Saudara yang kekasih, kalau saudara mendengar bahkan ada suara-suara, berita-berita, ini mungkin akan permulaan daripada perang dunia ketiga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata semua itu sudah diterangkan, ditulis dalam firman Allah. Menjelang Yesus mau datang kali yang kedua, ada penderitaan. Lalu kalau kita membaca di sini dengan judul Lembaga Alkitab Indonesia menaruh permulaan penderitaan. Ini baru permulaan penderitaan. Di daerah Eropa Timur terjadi perang, di Dubai terjadi suatu perkembangan iptek yang luar biasa. Di satu sisi dunia ada kemusnahan, ada pemusnahan, ada kematian begitu banyak orang. Di sisi dunia yang lain
ada kemakmuran. Jadi ini masih sebahagian kecil daripada dunia yang mengalami perang. Dan ini memang Alkitab katakan, ini baru permulaan penderitaan. Ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Ya, saudara yang kekasih, pertama saya pikir kenapa ya bisa begini ya, bingung juga saya. Ya, saya juga nggak pernah tahu dengan nama Ukraina. Baru mulai muncul di televisi menjelang ya Rusia mulai menggempur Ukraina. Lama-lama saya paham lewat ya berita-berita yang masuk di WA. Oh, ini masalahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini masih sebahagian kecil dari dunia. Dan Alkitab sudah tulis bahwa menjelang Yesus mau datang kedua kali atau kesudahan alam ini akan terjadi banyak hal, bukan hanya perang. Mari kita mau belajar apa yang akan terjadi pada awal daripada ya kedatangan Yesus kedua kali. Mari kita mau lihat kembali dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Murid-murid bertanya kepada Yesus pada ayat yang ketiga. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, kita melihat yang pertama pada ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara yang kekasih, kita melihat sini ada penyesat-penyesat di akhir zaman. Orang akan muncul dan berkata, aku ini Mesias. Dan Mesias palsu itu menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya pada ayat-ayat berikut dikatakan kalau ada orang berkata akulah Mesias, ya kita nggak usah pergi ke sana. Sudah melihat pada ayat yang ke-11 juga. Dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara yang kekasih, dikatakan oleh firman Allah ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa bagi orang Kristen, bukan? Mesias dan nabi. Tapi hati-hati, ada Mesias palsu, ada nabi palsu dengan pelajaran palsu, dengan doktrin palsu yang mau menyesatkan banyak orang, bahkan orang percaya sekalipun. Saudara yang kekasih, jadi sebelum Yesus datang kedua kali ada banyak penyesat-penyesat mau menyesatkan iman kita. Itulah sebabnya setiap saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, bacalah firman Allah dengan pengertian. Pahamilah firman Allah yang seutuhnya, supaya kalau ada berita atau doktrin yang tidak sesuai firman Allah, kita tidak menerimanya itu. Kita tidak terpengaruh dengan setiap pengajaran-pengajaran palsu. Sebab ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Orang akan berkata di sana ada Mesias, orang ludak-luduk ke sana. Di situ di bilik sana ada Mesias, datanglah ke sana. Ya, padahal semua itu palsu. Saudara yang kasih, ada orang berkata nabi, tapi nabi palsu. Saudara, 5 jawatan akan dipalsukan. Ada rasul palsu, ada nabi palsu. Ya, ada penginjil palsu, ada gembala palsu, ada guru palsu. Jemaat Tuhan harus paham firman Allah, harus mengerti firman Allah, bahkan harus menelaah supaya benar-benar tahu arti yang sesungguhnya dari firman Allah. Supaya kalau pelayan-pelayan palsu ini muncul, kita tidak terbabit, kita tidak terpengaruh, kita tidak ikut pengajaran mereka, kita tetap berdiri pada pengajaran Injil sepenuh. Paulus juga berkata begini, kalau ada walaupun malaikat sekalipun datang, tapi pengajarannya berbeda dengan pengajaran yang kami ajarkan, terkutuklah malaikat itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai juga Tuhan berkata, kalau
ada orang mau menyesatkan seorang anak Tuhan, apalagi seorang yang pemula dalam Kristus, lebih baik diikatkan batu kilangan di leher dan ditenggelamkan ke laut. Sebab Tuhan tidak mau jemaat Tuhan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Penyesat akan datang dengan pengajaran palsu, dengan doktrin palsu. Saudara yang paham firman Allah pasti tidak mengikuti yang palsu-palsu itu. Ini tanda pertama. Ada penyesat-penyesat, ada Mesias palsu. Ada hamba-hamba Tuhan palsu, nabi palsu, ada rasul palsu, guru palsu, gembala, penginjil palsu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuatkanlah pengertianmu, imanmu dalam Tuhan, supaya kita tetap tegak berdiri dalam kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, kita melihat pada ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Kita mendengar, sekarang kita melihat di televisi, melihat di handphone kita tentang perang. Deru perang, artinya perang itu sudah berjalan dan sudah menderu-deru. Perang itu sudah terjadi, saudara. Kita masih aman, masih tinggal di rumah yang aman, masih tidur aman, tidak takut perang, tidak takut ada bom atau nuklir yang ditembakkan. Saudara yang kasih, tetapi di Ukraina, di sana juga ada banyak masyarakat sipil. Saudara, saya pikir-pikir gini, iya ya, mau lari kemana? Mau lari ke luar negeri? Kan banyak dokumen yang harus dilengkapi kalau orang mau keluar Ukraina. Mau lari ke kota lain, bisa aja kota itu diserbu dan dirudal. Saudara melihat kemarin pemukiman di apartemen diserang rudal Rusia, hancur. Tapi mereka yang masih hidup bersihkan kaca-kaca sambil menyanyi lagu kebangsaan Ukraina. Saudara yang kekasih, betapa mereka ditanamkan cinta tanah air. Saudara, biarlah firman Allah yang saudara dengar, saudara ditanamkan cinta firman Tuhan, cinta Yesus. Saya pikir luar biasa ini Ukraina ini. Sudah perang begitu, mereka tetap bela tanah air. Presiden mereka berbicara, direkam, disiarkan, kami akan melindungi negara Ukraina. Saya tetap di ibu kota Kiev. Saudara yang kekasih, supaya rakyat tenang, jangan ada yang meninggalkan Ukraina. Saudara, betapa mereka ditanamkan untuk cinta negara mereka. Saudara harus tertanam dalam Yesus dan cinta Yesus sepenuh hati. Setia kepada Tuhan, bangun iman yang besar kepada Yesus sebelum masa-masa sulit itu datang. Gak bisa kita sangkal kalau hari esok Indonesia dilanda masa sulit. Ini aja sudah terbelah dua partai, sebagian mau pemilu ditunda, sebagian mau pemilu dijalankan. Ini mulai terjadi gesekan-gesekan keadaan politik Indonesia. Kalau saudara melihat di televisi, di Sumatera Barat terjadi gempa bumi, banyak rumah yang hancur. Ada korban yang tewas, ada banyak yang luka-luka. Saudara yang kekasih, itu masih sebagian-sebagian dari negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Bagaimana kalau itu makin meluas? Sebab Alkitab katakan bukan perang dan deru perang saja, ada gempa bumi. Jadi kita melihat kalau ada perang, itu juga sudah membuat orang takut. Tetapi juga akan ada gempa bumi. Mari kita akan melihat pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akibat perang, akibat gempa bumi ada kelaparan, bukan? Orang gak punya dapur lagi, tunggu dari dapur umum. Iya tah? Sedangkan kita makan terus. Mulut saya satu tidak berhenti makan. Tapi kalau sudah di pengungsian, aku tak pikir-pikir nih rakyat Ukraina yang mengungsi di
apa itu namanya, kereta, stasiun kereta api bawah tanah. Bagaimana? Apakah ada orang panggang roti di sana? Saya berpikir, bagaimana mau makan, negara sudah perang, orang begitu banyak di pengungsian, ada lagu-lagu Kristiani yang dinyanyikan, mungkin lagu-lagu Katolik ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berpikir, masih adakah orang yang bikin roti dan bikin daging bakar untuk menjadi makanan rakyat yang lagi mengungsi? Saudara yang kekasih, perang, gempa bumi, orang mengungsi, terjadi kelaparan. Jadi saudara melihat, ada nabi palsu, ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan. Kita masih aman bukan? Yang masih aman, mari setia kepada Tuhan. Mari serius dengan Tuhan. Mari utamakan Yesus nomor 1. Yesus berkata, setiap orang yang percaya kepadaku, hendaklah ia mentaati firman-Ku. Mari kita taati firman Allah. Sebab setiap orang yang percaya kepadaku, hendaklah ia hidup kudus sebagaimana aku yang memanggil kamu kudus. Dengan mentaati firman, kita menjadi orang-orang kudus atau orang suci. Mari kita mau baca dahulu dalam, kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal kepunyaannya. Sampai sini bisa bilang amin? Tuhan mengenal saudara saya yang hidup di akhir zaman, saudara. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, hiduplah benar untuk Dia. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan atau dosa. Bagaimana caranya? Mentaati firman Allah. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Karena ada banyak penderitaan yang akan terjadi menimpa umat manusia. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat. Kita mau melihat di dalam Injil Matius 24 tadi. Kita taruh tanda dalam 2 Timotius 2 ini, kita akan kembali ke sana. Tapi kita lihat dahulu Injil Matius pasal 24. Apalagi keadaan yang lain yang bisa terjadi selain apa yang kita sudah pelajari tadi. Pada ayat yang ke-9. Dan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Nah, ini ayat yang menakutkan, saudara. Tapi ini sudah ditulis oleh firman Allah, Yesus yang berkata sendiri. Saudara yang kekasih, Yesus berkata, kamu yang percaya akan namaku akan dibenci, akan ditangkap, akan disiksa, bahkan akan dibunuh, saudara. Ini akan terjadi sebagai permulaan penderitaan. Kalau sekarang kita masih mendengar perang dan deru perang, nanti penderitaan itu makin mendekat. Dulu kan kita mendengar ya, corona itu di Wuhan. Kita mendengar corona sudah masuk Indonesia, tapi jauh di sana. Kemudian dekat-dekat lagi kepada kita. Oh, orang tua temanku meninggal karena corona. Dekat-dekat lagi, kita sendiri terkena COVID-19 ini. Tadinya dengar dari jauh pandemi ini, virus corona. Lama-lama virus mendekat. Sekarang mendengar perang dari jauh, lama-lama kita alami keadaan itu.
Saudara yang kekasih, tapi ada perjanjian Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini yang kita pegang. Dalam keadaan yang sulit di akhir zaman, ada perjanjian Tuhan menyertai kita. Ini Yesus sendiri katakan, aku Yesus menyertai kamu sampai kesudahan alam. Walaupun kita mengalami mendengar ya keadaan yang ada katakan Yesus sebagai keadaan pada kesudahan alam ini pada akhir zaman. Saudara membaca terus ayat yang ke-10. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali atau kesudahan dunia. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini banyak orang akan murtad dari Tuhan. Karena apa? Ada kesulitan, ada penyiksaan. Orang akan murtad. Artinya menolak Yesus. Yang penting aman, yang penting tidak dibunuh, yang penting tidak disiksa. Saudara, kita harus mengerti keadaan yang sulit ini sudah diterangkan di firman Allah. Dan ini perkataan langsung dari Yesus. Bagaimana supaya orang gak murtad? Seperti saya katakan tadi, besarkan dan kuatkan imanmu. Dari mana datang iman? Dari pendengaran. Dari mana? Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang firman Kristus. Supaya kita tidak murtad, kita tidak masuk di golongan orang-orang yang murtad. Oke, kita akan melihat berikutnya. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi tawar. Kasih kepada Tuhan juga banyak. Kasih kepada Tuhan yang menjadi tawar. Kasih menjadi dingin. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, gak ada lagi. Saudara, ini keadaan di akhir zaman. Saudara yang kekasih, kita sudah melihat beberapa keadaan. Yang pertama, akan terjadi datang penyesat-penyesat. Palsu-palsu datang, Mesias palsu, nabi palsu, dan 5 jawatan palsu. Yang kedua, kita melihat ada perang. Ya, jadi bukan hanya perang saja akan terjadi, ada penyesat, ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan. Ya, saudara yang kekasih, ada penyiksaan, pembunuhan. Orang-orang yang percaya Yesus dibenci, ditangkap dan dibunuh. Ya, saudara yang kekasih, kita melihat ada orang-orang yang murtad. Kita melihat kasih menjadi dingin. 7 hal besar sebagai tanda akhir zaman, kesudahan alam. Ini mau tidak mau terjadi, saudara. Saudara yang kekasih, tetapi mari kita melihat ayat yang ke-11. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ternyata ada orang-orang yang bertahan sampai akhir. Dan merekalah, kitalah kalau kita sampai pada masa itu, kita yang bertahan sampai ke akhir. Dengan iman kita dan kasih kita yang besar kepada Tuhan, akan selamat. Mari kita baca perjanjian Tuhan pada Injil Matius pasal yang ke-28. Saudara yang kasih, kita yang percaya Yesus bisa bertekun, bertahan sampai pada akhirnya karena Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ada perjanjian Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman atau kesudahan alam.
sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya yang tetap bertahan, bertekun dalam iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan menjadi tugas kita yang hidup di akhir zaman. Kita kembali kepada Matius pasal 24 tadi. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini tugas saudara saya, beritakan Injil itu. Saudara, dengan cara yang Tuhan beri kepada saudara, dengan hikmat Tuhan kepada saudara untuk beritakan Injil kerajaan sorga. Beritakanlah itu, supaya Injil didengar setiap orang. Ya, saudara yang kekasih, kalau dulu kita pikir gimana Injil diberitakan ke pelosok-pelosok, apakah ada hamba Tuhan sampai di semua pelosok-pelosok desa. Ternyata sekarang dengan iptek, ya, mula-mula ada televisi, ada radio, sekarang ada handphone, ya. Orang bisa bebas membuka berita-berita tentang Injil Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, tapi mari kita ambil andil di dalamnya, memberitakan Injil kerajaan sorga kepada siapa yang bisa kita beritakan dengan hikmat Tuhan. Orang itu akan senang, orang itu tidak tersinggung, orang itu percaya Yesus Kristus, baru akan tiba kesudahannya. Sebab Alkitab katakan, bukannya aku berlambat-lambat datang, tetapi kalau saja Yesus belum datang sampai saat ini, itu adalah panjang sabar Allah, supaya kalau boleh tidak ada satu orang pun binasa, tapi semua orang sampai kepada keselamatan. Amin, saudara. Ambil bahagian di dalam karya Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Sekali waktu hidup di bumi ini berakhir. Saudara melihat rudal Rusia hantam sana, saya mendengar di televisi itu, saya rasa angkanya belum tepat juga. 124, ya, baik warga sipil maupun tentara Ukraina tewas, dan termasuk 3 anak-anak. Tapi saya rasa itu tidak angka tepat. Tapi Ukraina klaim 1000 tentara Rusia mati, tewas. Saudara yang kekasih, kita melihat satu waktu hidup di dunia ini berakhir. Entahkah gempamu, saya pikir-pikir orang sudah pakai masker, COVID itu tidak mengena kita, sebab banyak orang meninggal dengan COVID, bukan? Orang tidak meninggal dengan COVID, mati, tertimbun reruntuhan rumah karena gempa bumi. Ya, di Gunung Merapi, penambang pasir ketimpa pasir panas, mati juga. Ya, saudara yang kekasih, satu waktu orang akan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dengan cara apa? Itu rahasia. Itu masih misteri untuk manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu waktu orang mengakhiri. Apakah kalau kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita berada senang bersama-sama Yesus di Firdaus, atau tidak? Atau ada di alam maut? Seperti orang kaya yang banyak penderitaan di Hades atau alam maut, dan berkata, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus itu pengemis dulu di bumi, supaya dia mencelupkan jarinya ke air dan bawa teteskan di mulutku, aku kehausan. Waduh, gak ada jembatan dari kami ke kamu, kata Bapak Abraham. Lalu orang kaya yang sengsara di alam maut berkata, kalau boleh suruh saja, ya, salah satu yang ada di Bapak Abraham sana turun ke bumi. Saya masih punya 5 saudara laki-laki, supaya kalau mereka menyelesaikan hidup di bumi, tidak masuk ke tempat sengsara seperti saya. Bapak Abraham berkata, di bumi ada firman Allah. Di bumi ada hamba-hamba Tuhan yang beritakan Injil Yesus Kristus. Percayalah firman, percayalah Yesus Kristus, semua akan selamat, tidak binasa. Haleluya. Tuhan tolong saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong semua orang percaya di mana saja saudara berada. Kuatkan imanmu, percaya Yesus menyertai saudara sampai kesudahan alam.
Saudara, teguhkan hatimu dalam Tuhan, setia mengiring melayani Tuhan. Satu waktu semua akan berakhir, tapi ada kehidupan kekal bersama Yesus dalam Yerusalem baru, kerajaan sorga yang mulia. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar bersama. Kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Engkau telah beri kami Tuhan pencerahan, nasihat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengharapan kami. Kami Tuhan boleh mendengar berita-berita Tuhan yang mengerikan, berita-berita yang di luar ekspektasi kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap Tuhan melindungi kami semuanya Tuhan. Aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama berdoa syafaat untuk negara kami Tuhan. Negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami Tuhan bangga Tuhan. Kami Tuhan merasa Tuhan Engkau berkati dengan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Dengan adanya keamanan di mana-mana Tuhan. Ekonomi Tuhan, kami percaya akan ada titik terang Tuhan menuju kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya beserta kabinet TNI Polri Tuhan. Tuhan tetap Tuhan Engkau Tuhan jaga, walaupun mereka Tuhan belum mengenal Engkau, kami tahu Tuhan Engkau Tuhan taruh roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka Tuhan boleh dengan kebijaksanaannya Tuhan memimpin negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk aparat tertinggi sampai terendah dari Bapak Presiden sampai RT RW Tuhan. Lindungi semua Tuhan. Tuhan juga Tuhan berkati tetangga kami Tuhan, kanan kiri muka belakang Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan berada Tuhan untuk menerangi mereka dan memberkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan juga Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan penyebaran Injil Tuhan di kota dan di desa Tuhan. Setiap hamba-Mu Tuhan, kami percaya dalam masa-masa sulit sekarang ini Engkau cukupkan Tuhan, Engkau beri hati yang damai Tuhan. Terima kasih sehingga Tuhan Injil-Mu dapat disebarkan di mana-mana. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa untuk Bunda kami Ibu Hilda Tuhan. Biarlah Tuhan beri Tuhan kekuatan Tuhan setiap hari baru Tuhan seperti burung Raja Wali. Dan biarlah Tuhan Gembala kami Tuhan boleh selalu menaungi kami Tuhan, selalu mendoakan kami Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, tidaklah semua umat-Mu yang sudah hadir datang berbuat bakti kepada Tuhan, yang berbakti di rumah, di mana saja mereka berbakti lewat online service. Tidaklah semua Tuhan, tolonglah yang dalam masalah kehidupan dibuka jalan sama Tuhan. Dalam kelemahan tubuh diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Dalam usaha pekerjaan Tuhan beri hikmat, kemampuan kerja, rezeki yang baik daripada Tuhan. Ada segala harapan dan doa yang terwujud bagi jemaat Tuhan. Berkatilah umat-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dengan segala perlindungan, keamanan, dijauhkan daripada COVID dan penyakit berbahaya, dijauhkan daripada niat orang jahat. Dan negara kami dijauhkan dari intervensi atau invasi negara lain ya Tuhan, supaya negara Republik Indonesia adalah negara yang tentram, aman, negara yang bisa membangun bangsa dan negaranya maksimal untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah melayani lewat pujian, lewat musik, lewat persembahan rohani, puji-pujian, persembahan keuangan. Tuhan, pilih semua, balas, berkati, lipat kali ganda.
Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh pertolongan, roh yang mengurapi saudara dan saya, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, hiduplah menjadi terang Kristus, menjadi garam dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sehat selalu. Haleluya.